Salam. Saya berani menyatakan statement atau sebuah kesimpulan bahwa memang vaksin COVID-19 digunakan juga oleh antikristus. Sebelumnya saya membantah banyak isu yang mendukung bukti bahwa vaksin COVID-19 yang dikeluarkan itu digunakan demi kepentingan dari antikristus. Saya banyak berdebat, banyak memberikan ajaran pemahaman-pemahaman bahwa hal itu adalah keliru. Tetapi setelah saya menyelidikinya, saya melihat dalam pengalaman hidup keseharian ada bukti-bukti yang bisa saya tunjukkan bahwa memang benar vaksin COVID-19 digunakan juga oleh antikristus. Hal ini tidak bisa terbantahkan. Apa yang bisa saya katakan saat ini yaitu tentang bukti-bukti vaksin COVID-19 digunakan oleh kuasa kegelapan. Alasannya seperti ini, saudaraku. Yang pertama, antikristus sukanya membangkitkan ketidakpastian. Yang kedua, antikristus memberikan ketakutan. Iman orang gampang goyah, menjadi paranoid, dan tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan antikristus selalu menghasilkan perpecahan dalam kehidupan orang beriman ataupun juga dalam kehidupan bangsa negara. Untuk itulah saya berani memberikan sebuah kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 adalah sangat berbahaya sebab digunakan juga oleh antikristus. Mengapa saya katakan demikian? Sebab telah muncul berbagai penafsiran, tanggapan-tanggapan yang dangkal sampai begitu dipoles dengan berbagai istilah ilmiah yang mengatakan bahwa COVID-19 itu dihasilkan oleh kuasa setan dan kemudian untuk menghadapinya juga terhasilkan vaksin COVID-19 yang juga menurut mereka bahwa itu adalah alat antikristus. Dan ternyata benar dari pengertian jika kita mempercayai hoax-hoax tersebut bahwa vaksin COVID-19 adalah dari kuasa kegelapan dengan istilah antikristus, dengan angka 66 yang digunakan, dengan selebaran yang tidak jelas tentang pemasangan chip melalui vaksin tersebut, maka sebenarnya kita adalah antikristus. Mengapa demikian? Karena Injil tidak pernah membangkitkan ketakutan. Injil tidak pernah mengajar kita untuk melawan pemerintah, menfitnah pemerintah, menyerang pemerintah. Injil tidak pernah mengajarkan kita untuk saling terjadinya perpecahan. Sehingga apabila kita meneruskan hoax, penjabaran yang kelihatan sederhana dengan bahasa iman, dengan bahasa-bahasa logika yang diformulasikan dengan luar biasa, maka ternyata kita adalah antikristus itu. Sehingga tidak salah jika disebutkan bahwa vaksin COVID-19 dapat juga digunakan oleh antikristus dan itu sangat menghancurkan. Untuk itulah saudara-saudaraku, jangan cepat percaya kepada isu-isu yang tidak jelas. Entah itu yang menyampaikan adalah rohaniawan, entah itu dianggap sebagai seorang dokter yang terkenal, atau juga dalam kapasitas yang lainnya. Lagi ada berita viral di sebuah tempat bagaimana rohaniawan mengajak, membuat ketakutan sehingga dia mengajak umat Tuhan yang ada di kampung itu lari bersembunyi ke hutan karena takut divaksin. Hal yang sangat keliru. Untuk itulah saya berani katakan bahwa vaksin COVID-19 sangat berbahaya dari satu sisi karena digunakan oleh oknum-oknum baik pribadi dan menjadi sepertinya melembaga yang menyalahgunakan hak mereka, kebebasan mereka untuk menyebarkan hoax tentang vaksin COVID-19. Berita-berita yang tidak benar, yang menakutkan, yang menggemparkan, seolah-olah mereka begitu pintar untuk membuat atau menemukan sesuatu hal yang benar
tetapi ternyata tidak. Sebenarnya dari sisi yang benar, vaksin COVID-19 adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa menghadapi COVID-19 ini atau bisa mengalahkan. Tentunya hikmat itu sangat terbatas. Jika ada kelemahan-kelemahan terjadi, itu sebenarnya bukanlah sebagai yang disengajakan, atau juga bisa disengajakan oleh segelintir orang. Itu bisa saja terjadi, tapi tujuan dari tersedianya vaksin pasti tidaklah untuk menghancurkan umat manusia. Kita bersyukur ada informasi terbaru di mana Dr. Terawan juga sudah meneruskan mengolah vaksin yang terbaru yang dianggap begitu luar biasa yang dapat membantu umat manusia. Apakah nanti hal ini juga dianggap sebagai Dr. Terawan adalah pengikut setan? Semoga tidak demikian. Saudara-saudara, mengapa hal ini saya sengaja balikan? Saya sengaja lihatkan dari sisi yang berbeda, karena ketegangan yang terjadi sekarang bukan karena vaksinnya, tetapi karena penafsiran terhadap vaksin. Ingat, vaksin itu sangat menolong. Saya sendiri sudah mendaftar dan siap untuk divaksin bersama dengan istri saya dan bersama dengan keluarga kami satu rumah. Demikian saudaraku, terus maju dalam Tuhan. Ingat, vaksin bisa digunakan juga oleh kepentingan antikristus untuk menghancurkan. Bukan berarti vaksin itu adalah disiapkan oleh antikristus. Sama seperti pisau bisa digunakan oleh antikristus juga untuk membunuh, seperti HP untuk menghancurkan pikiran orang, demikian juga vaksin. Untuk itulah tidak usah takut, terus berdoa, serahkan hidup pada Tuhan, tidak usah takut dengan berbagai informasi yang tidak benar. Tuhan berkati. Shalom.